Buat adik-adik semua, jangan lupa like video ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran desain grafis percetakan. Hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai gambar vektor. Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di bagian bab 3 ini. Pada bagian 3.5 ada menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Pada bagian 3.6 ada menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Lanjut, di bagian 4.5 ada menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Di bagian 4.6 ada mendesain efek pada gambar vektor. Oke, di kompetensi inti atau kompetensi dasar ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari di bab 3. Jangan lupa juga sebelum kalian belajar, like dulu video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian tentang video ini. Siapa tahu ada yang belum ngerjain tugas. Oke, langsung aja yuk ke materinya. Gambar vektor merupakan sebuah format gambar yang mampu membuat gambar dalam ukuran yang besar dan sistematis dalam segi grafis. Vektor memiliki keunggulan dalam hal ukuran piksel sehingga mampu menghasilkan resolusi sesuai dengan keinginan dan memiliki ukuran file yang relatif lebih kecil daripada bitmap. Desain berbasis vektor ini merupakan hal yang harus dilakukan bagi seorang desainer. Kenapa? Karena dengan vektor, Anda dapat mencetak dalam ukuran besar namun memiliki size atau satuan MB yang biasa disebut dengan megabyte. Jadi, gambar tidak akan pecah apabila Anda memperbesar gambar atau melakukan zoom. Maksudnya di sini, gambar vektor itu adalah gambar yang mempunyai ukuran resolusi gambar yang kecil, tapi apabila kalian memperbesar gambar tersebut, dia tidak akan pecah. Biasanya gambar vektor ini identik dengan kartun, atau misalnya kalian ingin merubah gambar seseorang ke bentuk animasi. Nah, ini biasanya disebut dengan gambar vektor. Dilihat dari gambar yang Ibu berikan, ada 3 orang tokoh yang gambarnya dibuat menjadi gambar vektor. Salah satunya ada contoh gambar Presiden Indonesia beberapa tahun yang lalu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa dilihat di sini gambarnya terlihat seperti kartun. Nah, biasanya proses dalam pembuatan vektor ini cukup rumit karena dia harus menggabungkan beberapa efek sehingga menampilkan gambar seperti ini. Terus contoh nomor 2 ada Deddy Corbuzier, yaitu seorang pesulap. Nah, kalian lihat di bawah itu gambar aslinya seperti itu. Kemudian diubah menjadi gambar vektor, akhirnya bisa dilihat seperti contoh, yaitu gambarnya layaknya gambar kartun. Di bagian selanjutnya ada membuat objek dasar. Secara default, lembar kerja CorelDRAW menggunakan jenis kertas normal paper maksud saya, yaitu berukuran letter dengan lebar 8,5 inci dan panjang 11 inci. Oke, biasanya aplikasi pembuat gambar vektor ini yang sering digunakan yaitu CorelDRAW. Nah, sebenarnya ada juga aplikasi yang lainnya seperti Photoshop, tapi untuk yang kita pelajari di sini aplikasi pembuat gambar vektor yaitu CorelDRAW. Apabila kita membuatnya, kita menggunakan jenis kertas normal paper. Kita bisa mengaturnya di bagian lembar kertas kerja dengan ukuran 8,5 inci dan panjang 11 inci. Nah, ini nih ukuran normalnya pada saat kalian akan membuat gambar vektor pada software CorelDRAW. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian dari membuat objek dasar.
Mungkin yang akan dipelajari ini kalian sudah mengetahui, ibu hanya sekedar mengingatkan lagi. Oke, di bagian A ada resize atau yang biasa disebut dengan memperbesar atau memperkecil. Caranya untuk kalian memperbesar dan memperkecil pada aplikasi CorelDRAW bisa dibayangkan ya. Kalian memilih objek, kemudian kalian tarik kotak berwarna hitam yang terdapat pada pojok kiri atau kanan atas bawah objek untuk mengubah ukuran pada objek. Nah, biasanya resize ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Lanjut, di bagian B ada rotate atau memutar. Nah, biasanya rotate ini fungsinya untuk memutar objek. Apabila objeknya berada di bawah, kalian bisa menggunakan rotate ini untuk memutar objeknya berpindah maksud saya menjadi ke atas. Di bagian C ada delete atau yang biasa disebut dengan hapus. Nah, tombol delete ini biasanya berfungsi untuk menghapus objek yang tidak ingin kalian gunakan. Di bagian D ada select atau memilih. Nah, tombol select ini biasanya kalian gunakan untuk memilih bagian-bagian mana saja yang akan kalian gunakan. Yang terakhir bagian E ada move atau memindah. Nah, tombol move ini berfungsi untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya objek tersebut ingin dipindah alihkan tempatnya. Misalnya kalian sebelumnya meletakkan objeknya di atas, ingin kalian pindahkan ke bawah, bisa menggunakan tombol move. Nah, mungkin itu sekilas gambaran hari ini mengenai apa itu gambar vektor serta apa saja tombol objek dasar pada CorelDRAW. Sampai sini kalian paham? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat pribadi saya di WA. Jangan lupa like video ini, kemudian jangan lupa komen di bawah untuk kehadiran kalian, dan jangan lupa share ke teman-teman apabila ada yang belum mengerjakan tugas. Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.